Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, salah satu penyebab utama mengapa ada banyak orang yang sulit untuk menerima pengajaran dasar di dalam kekristenan ialah karena mereka memiliki dan membawa konsep yang mereka miliki lalu memaksakannya untuk dimasukkan ke dalam kitab suci kita. Contoh tentang ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus. Nah, mereka sulit sekali menerima kenyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena ketika mereka membaca Alkitab, khususnya keempat Injil, mereka tidak pernah menemukan satu ayat pun yang mana di dalamnya Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Nah, saudara, poin seperti inilah yang selalu dituntut oleh orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Tetapi satu hal yang mereka lupakan ialah bahwa Alkitab itu ditulis di dalam budaya Yahudi. Dan rentang waktu antara Alkitab dengan kehidupan kita hari ini itu ada rentang waktu ribuan tahun, saudara-saudara. Nah, jadi seharusnya kita tidak boleh memaksakan konsep yang kita miliki untuk dimasukkan ke dalam pembacaan kitab suci. Tetapi kita harus memahami Alkitab berdasarkan budaya mereka lebih dahulu. Sesudah itu baru kita mencoba untuk menarik penerapannya pada hidup kita hari ini. Nah, saudara, terkait dengan ketuhanan Yesus Kristus, ada satu peristiwa menarik di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-18, khususnya ayat yang ke-17 dan ke-18. Di dalam ayat 17, Tuhan Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga." Nah, saudara, kalimat ini cukup sederhana ya. Yesus mengakui Allah sebagai Bapaknya. Tetapi justru gara-gara pengakuannya inilah orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu ingin membunuh Yesus Kristus. Mengapa kok ingin dibunuh? Karena menurut mereka ini adalah satu penghujatan terhadap Allah. Sebab dengan mengatakan Allah itu adalah Bapaknya, maka Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, itu terdapat di dalam ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia telah meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudara, itulah pemahaman orang-orang Yahudi. Dan kita harus melihat hal itu dalam terang budaya Yahudi pada saat itu. Kita tidak boleh memaksakan pengakuan atau memaksakan konsep dan pengertian kita untuk membaca bagian ini. Karena justru demi pengakuan itulah Yesus akhirnya mati di kayu salib. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci Perjanjian Lama. Nah, saudara, kebangkitannya dari antara orang mati ini meneguhkan, saudara-saudara, meneguhkan pengakuan yang sudah dia
katakan sebelumnya bahwa Dia adalah Allah. Dan sesudah kebangkitannya, Dia akhirnya naik ke surga dengan disaksikan oleh begitu banyak saksi mata. Itu sebabnya pengakuan Yesus adalah Allah itu disertai dengan begitu banyak bukti, banyak saksi. Justru karena kealahannya inilah, maka kita bisa membaca di dalam kitab suci kita, Dia bisa melakukan begitu banyak mujizat. Termasuk salah satunya adalah membuat orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun lamanya itu berjalan kembali. Saudara bisa bayangkan, lumpuh selama 38 tahun itu artinya uratnya, nadinya, semuanya itu sudah tidak bisa berjalan secara normal. Tetapi Yesus berkata, angkatlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang itu langsung berjalan seketika itu juga. Nah, saudara-saudara, para rasul atau para murid dari Tuhan Yesus sendiri juga melakukan banyak mujizat yang sama sebagaimana yang Yesus pernah lakukan. Bahkan mereka juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Tetapi mereka semua melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah mujizat itu masih ada sampai sekarang ini? Tentu saja masih ada, saudara. Jangan salah, kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, selalu sama, dari dulu, sekarang, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Kuasa Tuhan Yesus itu tetap sama. Oleh karena itu, kita bisa memohonkan apapun juga. Pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan hidup saudara yang saudara dan saya hadapi, kita bisa ungkapkan kepada Dia karena Dia adalah Allah. Bisa berbuat apa saja seturut dengan kehendaknya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.